Has he ever mentioned hurting himself or harming himself? Well, Friday night when we were arguing, he told me to get out, take my kids and get out. I could leave, and then 5 minutes later he said if I left he would make me sorry. I would be sorry if I ever left him. Tepatnya tahun 1999, di kota Whitesburg, New York, seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Ashley Wallace tinggal bareng papanya, Michael Wallace, mamanya Stacy, dan juga adik perempuannya yang bernama Brie Wallace. Dan semasa kecilnya, Ashley ini deket sama papanya, tapi juga akrab sama mamanya. Saking akrabnya, Ashley sama mamanya tuh udah kayak bestie abis. Mereka bisa dan biasa ngobrol berjam-jam, ngobrolin hal-hal random. Kehidupan Ashley sama keluarganya juga baik-baik aja sebelum kemudian semuanya tuh berubah ketika kematian demi kematian terjadi di keluarga Ashley. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's begin. Semuanya berawal ketika papanya Ashley, Michael Wallace, tiba-tiba mulai sering sakit-sakitan. Seharian papanya tuh kayak lemas mulu dan cuma baringan di sofa. Tapi sebelum papanya sakit-sakitan gitu, Ashley ini udah tahu kalau hubungan antara mama sama papanya tuh udah nggak baik-baik aja. Beberapa kali Ashley mergokin kedua orang tuanya yang terlibat percekcokan. Dan suasana keluarga mereka juga udah nggak secerah sebelumnya. Mamanya juga mulai berubah. Setelah sering berantem sama papanya, mamanya yang sebelumnya selalu penuh semangat dan ceria, asik diajak cerita, jadi lebih pemarah, agresif, dan gampang tersinggung. Dan di momen ini, hubungan antara Ashley dan mamanya juga udah mulai renggang, dan Ashley jadi lebih deket sama papanya. Karena papanya, Michael Wallace, selalu nunjukin ketenangan di depan Brie dan juga Ashley, jadi Michael nggak pernah mau ngelampiasin kemarahannya ke Brie ataupun Ashley. Walaupun hubungannya sama Stacy udah makin memburuk dan nggak mungkin bisa lagi dipertahankan. Dan waktu itu Michael juga sempat berobat ke rumah sakit, dimana dia bilang ke dokter kalau dia selalu ngerasa mabuk kayak habis minum, padahal dia nggak minum apapun dan sama sekali nggak minum alkohol. Tapi dokter bilang kalau Michael terkena infeksi telinga. Cuma beberapa hari setelahnya kondisi Michael ini nggak juga membaik. Lalu tanggal 24 Desember tahun 1999, Michael sempat ngadirin acara keluarga makan malam bersama di rumah ibu kandungnya. Dan selama acara itu berlangsung, Michael tuh cuma bisa rebahan di sofa, badannya lemas, tangan dan mukanya juga mulai membengkak. Tapi ketika ditanya adiknya, Michael bilang kalau dia cuma demam biasa. Dan hari ke hari kondisi Michael malah makin memburuk. Tepatnya tanggal 11 Januari tahun 2000, Ashley yang baru pulang sekolah masuk ke rumah dan dia ngelihat papanya masih rebahan di sofa. Waktu itu Michael tuh sempat bercanda sama Ashley, niruin suara-suara aneh untuk menghibur putrinya tersebut. Sebelum kemudian dia kembali rebahan di sofa. Sementara Ashley nyalain TV duduk di dekat papanya. Dan waktu itu Ashley juga sempat ngelihat papanya ngegerakin lengan ke atas kepala. Itulah terakhir kali Ashley ngelihat papanya tuh gerak. Sebelum kemudian mamanya pulang dan saat itulah Stacy langsung melarikan Michael ke rumah sakit. Setelah beberapa kali mereka coba manggil-manggil nama Michael dan coba bangunin Michael, tapi sama sekali nggak ada respon. Saat itulah Ashley menyadari kalau papanya udah meninggal dunia. Dia juga sempat ngelihat kaki papanya yang mulai berubah keunguan. Sementara dokter mendiagnosis kalau serangan jantung adalah penyebab kematian Michael Wallace. Dan atas kematian papanya, Ashley itu selalu ngerasa bersalah banget karena di pikirannya kalau aja waktu itu dia sadar sama kondisi papanya, mungkin dia bisa nyelamatin papanya. Tapi di momen penuh kedukaan itu, Ashley dan Brie sama sekali gak pernah sekalipun ngeliat kesedihan dari mamanya setelah kepergian papa mereka. Cuma di pikirannya Ashley, mungkin mamanya tuh sengaja kelihatan gitu karena gak mau nunjukin kesedihan di depan mereka. Dan atas kematiannya, Michael Wallace ninggalin asuransi jiwa sebesar $55.000 yang dipakai Stacy untuk merenovasi rumah mereka
juga untuk ngajak Ashley dan Bri jalan-jalan ke Disney World. Di titik ini juga Ashley ngerasa kalau mamanya tuh udah balik seperti sebelumnya, mamanya yang selalu ceria dan asik diajak cerita. Tapi itu nggak berlangsung lama. Setelah beberapa waktu kemudian, mamanya malah lebih sering ngabisin waktu main internet, ngobrol sama orang-orang virtual yang dikenal mamanya di internet. Dan di momen ini juga Ashley mulai ngerasa kalau mamanya tuh udah acuh nggak peduli lagi sama dia dan juga Bri. Di sisi lain, di kota kecil Liverpool, New York, seorang single father pemilik salah satu perusahaan di Liverpool bernama David Custer menjalani kehidupan yang makmur dan nyaman walaupun dia baru aja cerai dari istrinya. Dan David memilih Stacey Wallace sebagai pendamping hidupnya yang baru menggantikan mantan istrinya. Tapi Ashley dan Bri justru nunjukin sikap sebaliknya. Dia nggak suka dan nggak terima banget ngelihat kedekatan antara mamanya sama David karena mereka nggak terima papanya digantiin secepat itu. Cuma David yang tahu itu menekankan ke Ashley dan juga Bri kalau dia sama sekali nggak bermaksud dan berniat menggantikan posisi papa mereka, dan juga nggak harus dianggap papa sama Bri dan Ashley. Dengan kata lain, nggak apa-apa banget buat David kalaupun Ashley dan Bri nggak mau nganggapnya sebagai papa mereka. Tepatnya 16 Agustus tahun 2003, setelah 2 tahun menjalin hubungan, Stacey dan David memutuskan untuk mengesahkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan. Walaupun pernikahan itu mengejutkan keluarganya David, karena nggak ada satupun dari keluarga David yang diundang ke acara pernikahan mereka. Bahkan anaknya David, si David Junior, sama sekali nggak tahu tentang pernikahan papanya itu. Lalu setelah pernikahan tersebut, Stacey Wallace resmi menjadi Stacey Custer, membawa kedua putrinya Ashley dan Bri pindah ke Liverpool tinggal di rumah David. Tapi selama menjalani kehidupan bersama, kehidupan mereka ini nggak sebahagia yang diharapkan, dimana sering terjadi kerenggangan antara David dan juga Ashley dan Bri. Karena waktu itu Ashley dan Bri ini masih belum bisa menerima David sebagai papa tiri mereka. Cuma David nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Jadi kalau misal Ashley dan Bri nggak mau makan malam bareng, ya udah dia makan bareng sama Stacey doang. Kalau Ashley nggak mau diajak ngomong, ya udah dia santai aja. Jadi David itu kayak easy going aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Ashley dan Bri mulai bisa nerima kehadirannya si David. Mereka mulai ngobrol jadi lebih akrab, apalagi di momen Ashley wisuda. Di momen itu Ashley ngelihat senyum tulus David, senyum bangga seorang ayah yang ngelihat keberhasilan putrinya. Semenjak itulah Ashley sadar dan sepenuhnya nerima David sebagai papa tirinya. Cuma setelah Bri dan Ashley mulai bisa nerima David sebagai papa tiri mereka, hubungan antara David sama Stacey justru sebaliknya. Mereka sering cekcok, berselisih paham, dan terus-terusan berantem. Lalu 2 tahun setelah pernikahan mereka, tepatnya tanggal 22 Agustus tahun 2005, kantor kepolisian Syracuse, New York menerima sebuah panggilan darurat. Police Communications, can I help you? My name is Stacey Custer. My husband has locked himself in our bedroom for the last day. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. Di dalam telepon itu, Stacey bilang kalau dia dan David habis terlibat pertengkaran, dan di tengah pertengkaran itu, David ngusir dia juga kedua putrinya dari rumahnya, sambil bawa sebotol minuman, ngunci diri di dalam kamar. Stacey udah coba ngebujuk David, tapi David tetap gak mau keluar kamar. Dan ketika polisi sampai di rumah keluarga Custer, mereka mendapati Stacey berdiri di depan pintu kamar David. Beberapa kali mereka manggil-manggil David, tapi sama sekali gak ada respon. Sampai kemudian polisi memutuskan untuk mendobrak pintu kamar David, dan saat itulah mereka menemukan David udah terkapar di atas tempat tidur dengan kondisi tubuh tanpa pakaian. Dan di samping tempat tidurnya David, polisi menemukan ada 2 gelas, di mana salah satunya berisi cairan anti beku, kayak semacam cairan radiator gitulah. Polisi juga menemukan sebotol cairan anti beku yang udah kebuka terletak di dekat ranjangnya David. Dan dari pemeriksaan
pemeriksaan tubuh David, petugas medis mengkonfirmasi kalau David udah meninggal dunia di tempat kejadian. Kondisi ditemukannya David jelas nunjukin kalau dia meninggal dunia karena mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi polisi yang menangani kasus ini justru berpikir sebaliknya setelah mereka menemukan ada semacam alat penyemprot serangga yang berisi cairan anti beku di dalam kotak sampah dapur keluarga Custer. Hal yang aneh bagi kepolisian, kenapa bisa ada cairan yang sama di dapur rumah mereka sementara David ngunci diri di dalam kamar. Saat itulah polisi memutuskan untuk menginterogasi Stacy untuk minta keterangan lebih lanjut terkait kematian David. Dan kepada kepolisian, Stacy bilang kalau David udah mulai berubah, lebih agresif, gampang marah, apalagi setelah kematian ayahnya 1 bulan sebelumnya. Dan setelah kematiannya, David Custer juga menyerahkan semua harta kekayaannya kepada Stacy Custer, istrinya, tanpa nyisain atau bagi sedikit pun untuk putra dari pernikahan pertamanya, David Jr. Jadi rumah, kendaraan, perusahaan, semua aset David jatuh ke tangan Stacy Custer setelah kematiannya. Dan di momen ini, saat Ashley masih ngerasa kehilangan atas kepergian papanya, mamanya justru ngajak mereka jalan-jalan dengan alasan untuk ngelepasin kesedihan mereka. Dan di momen ini juga Ashley ngerasa mamanya tuh balik lagi kayak dulu, jadi sosok yang ceria, penuh semangat, juga asik diajak cerita. Cuma 1 tahun setelahnya, tepatnya tahun 2006, penyelidikan kepolisian terkait kematian David menemukan petunjuk baru. Setelah hasil pemeriksaan forensik dari alat penyemprot yang berisi cairan anti beku dan gelas yang berisi cairan anti beku di samping tempat tidurnya David, terdapat sidik jari yang semuanya sidik jari Stacy Custer. Dan pemeriksaan tubuh David juga menunjukkan hal yang bertolak belakang dari apa yang diterangkan Stacy. Sebelumnya, Stacy lapor ke 911 kalau David mabuk berat ngunci diri di kamar. Tapi pemeriksaan tubuh David menunjukkan kalau sama sekali nggak ditemukan alkohol di dalam darahnya David. Jadi dengan kata lain, hari itu David sama sekali nggak minum alkohol. Di titik inilah polisi mulai yakin kalau kematian David bukanlah murni karena mengakhiri diri sendiri, melainkan sebuah rekayasa yang mungkin dilakukan oleh istrinya sendiri, Stacy Custer. Dan untuk membuktikan keraguan mereka, polisi memutuskan untuk menyelidiki background dari seorang Stacy Custer. Dan dari penyelidikan itulah mereka menemukan bahwa beberapa tahun sebelumnya suaminya Stacy juga meninggal secara tiba-tiba. Lalu tanggal 7 September tahun 2007, polisi memutuskan untuk memanggil Stacy untuk melakukan interogasi kedua terkait kematian suaminya David. Di momen ini Stacy tahu kalau polisi udah memeriksa jasad suami pertamanya, dan pemeriksaan tersebut menunjukkan kalau di dalam tubuh Michael Wallace juga ditemukan cairan anti beku. Karena penemuan inilah polisi mengajukan pertanyaan krusial ke Stacy. Polisi bilang, Stacy, ada 2 gelas di TKP kematian David. Gelas yang mana yang kamu pakai buat ngasih David jus cranberry? Stacy bilang, waktu saya nuangin cairan anti beku, beberapa saat Stacy pun diam, terus dia bilang lagi, maksud saya jus cranberry. Saat itu juga polisi benar-benar yakin kalau ada sesuatu di balik kematian Michael dan juga kematian David. Dan waktu penyidik mulai mengaitkan kematian David dengan kematian Michael, Stacy tuh langsung marah-marah nggak jelas. Dia nggak terima, dimana dia bilang kalau polisi sedang berusaha untuk ngejebak dia atas 2 kasus kematian suaminya. Stacy pergi ninggalin wawancara tersebut, tapi jelas dia nggak bisa nutupin kegugupannya dan juga kegelisahannya selama wawancara itu berlangsung. Membuat polisi lagi-lagi makin yakin kalau ada sesuatu di balik kematian Michael Wallace dan juga kematian David Custer. Lalu seminggu setelah wawancara tersebut, tepatnya tanggal 14 September tahun 2007, Stacy kembali menghubungi 911. I need an ambulance. My daughter, I believe, has taken some pills. Is she conscious? Yes, she's I'm leaning over her. Ashley, she's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my God. Oh my God, this is not happening.
Di dalam telepon itu, Stacy bilang kalau putri sulungnya, Ashley Wallace, ditemukan terkapar di atas tempat tidurnya. Sementara itu, dari pemeriksaan kepolisian, di kamar Ashley, mereka menemukan botol vodka yang udah kosong dan pil resep tergeletak di lantai kamar Ashley. Juga surat yang diawali dengan kalimat, "Mommy, remember that I love you more than anything, and I did it for you and for us. I couldn't let Daddy be mean to you and me anymore. Please forgive me, Mommy. Please don't hate me." Dan di dalam surat itu juga tertulis detail gimana Ashley ngeracunin papa kandungnya Michael Wallace dan juga papa tirinya David Castor. Pengakuan itu mengungkap apa yang terjadi di balik kematian Michael dan juga David, tapi pengakuan itu nggak sepenuhnya dipercayai oleh penyidik kepolisian saat itu. Karena menurut analisa mereka, di waktu kematian Michael Wallace, Ashley masih berumur 11 tahun, dan detail kejahatan yang tertulis dalam surat itu agak nggak masuk akal. Gimana mungkin anak perempuan umur 11 tahun bisa menyusun rencana yang rumit dan serapi itu, kecuali seseorang berusaha untuk mengkambing hitamkan Ashley untuk menutupi kejahatannya yang sebenarnya, dan orang itu adalah orang yang sedang mereka selidiki, Stacy Castor. Karena itulah juga polisi terus melakukan pengawasan ketat selama Ashley menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Bahkan detektif yang menyelidiki kasus tersebut sampai berjaga di dalam ruangannya Ashley untuk mastiin keamanannya Ashley. Sampai kemudian Ashley berhasil melalui fase kritisnya dan dia kembali pulih. Tapi Ashley jadi kebingungan ketika dia ditanya terkait apa yang udah dia lakuin sama papa kandungnya, juga sama papa tirinya, juga tentang surat yang dia tinggalkan di samping tempat tidurnya. Ashley benar-benar nangis ketakutan karena dia sama sekali gak ngerti apa yang dimaksud sama polisi waktu itu. Kepada kepolisian, Ashley cerita kalau 2 hari sebelumnya dia ngejalanin aktivitas kayak biasanya. Dia pergi sekolah, tapi hari itu ada salah satu petugas kepolisian yang nyamperin Ashley menanyakan soal kematian papa kandungnya. Dan petugas kepolisian itu juga bilang kalau mereka udah menyelidiki kematian papa kandungnya, di mana penyelidikan itu menemukan bahwa penyebab kematian papa kandungnya adalah racun anti beku, bukan karena serangan jantung. Tapi waktu itu Ashley itu masih percaya sama mamanya. Sepulangnya sekolah, dia ceritalah sama mamanya soal polisi yang bilang kalau kematian papanya disebabkan oleh racun, bukan karena serangan jantung. Saat itulah Stacy mencoba untuk menenangkan Ashley, juga ngajak Ashley untuk ngelepasin stres dengan minum bareng. Seingat Ashley, mamanya menuangkan segelas vodka untuk dia minum, tapi ketika dia minum, rasanya tuh terlalu kuat. Lalu Ashley meminta mamanya untuk nambahin campuran jus jeruk atau Sprite biar rasanya nggak terlalu kuat. Lalu sekembalinya Stacy, Ashley ingat kalau dia diminta minum dari sedotan, dan setelah minum dari sedotan itulah penglihatannya memudar, badannya lemes, dan dia nggak ingat apa yang terjadi setelahnya. Dan dari keterangan adiknya Ashley, Brie Wallace juga menerangkan kalau hari itu dia juga ngerasa ada sesuatu yang aneh. Seharian Ashley kakaknya nggak keluar kamar, dan ketika dia mau ngecek ke kamar kakaknya, tiba-tiba mamanya tuh langsung nutup pintu kamar dan ngelarang Brie untuk ngedeketin si Ashley. Mamanya bilang kalau Ashley itu lagi istirahat dan gak perlu diganggu. Cuma walaupun waktu itu Brie ngerasa ada yang salah, tapi dia tetap nurut aja sama mamanya, ninggalin kamar Ashley. Tapi besok paginya Brie ini lagi-lagi dengar suara dentuman dari kamar kakaknya. Saat itulah dia lari ke kamar Ashley ngecek apa yang terjadi. Dan ketika dia masuk ke kamar kakaknya, dia ngeliat Ashley udah dalam keadaan pucat dan terus muntah-muntah. Sebelum akhirnya Ashley kehilangan kesadaran diri. Beberapa kali Brie coba manggil-manggil nama Ashley, mencoba bangunin kakaknya, tapi sama sekali nggak direspon. Saat itulah dia langsung teriak manggil mamanya, melarikan Ashley ke rumah sakit. Untungnya Ashley berhasil diselamatkan. Tapi setelah selamat dari kematian itu, sepenuhnya Ashley menyadari kalau mamanya udah berusaha untuk mencelakainya dan berusaha untuk menjebak dirinya. Bantahan Ashley terkait surat pengakuan itu juga sesuai dengan hasil penyelidikan kepolisian yang menunjukkan kalau surat itu diketik tanggal 12 September tahun 2007 sekitar jam 2:30 sore. Cuma di waktu itu Ashley dikonfirmasi ada di sekolah, dan satu-satunya orang yang ada di rumah adalah mamanya, Stacy Castor.
Saat itulah polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Stacey Caster di rumah sakit atas 2 tuduhan pembunuhan terhadap Michael Wallace dan juga David Caster. Tepatnya tanggal 13 Januari tahun 2009, persidangan Stacey pun dimulai dan dengan berani Ashley Wallace masuk ke ruang persidangan bersaksi untuk mengungkap semua kejahatan mamanya. Selama persidangan itu juga Ashley menatap mamanya sebagai pengkhianat yang tega menumbalkan dirinya untuk menutupi semua kejahatannya. Sementara Stacey menatap kecewa ke Ashley yang berani bersaksi untuk menentangnya di persidangan. Dan selama persidangan berlangsung, Stacey selalu menyangkal kalau dia udah ngeracunin suami pertamanya Michael Wallace, juga udah ngeracunin suami keduanya David Caster. Tapi juri persidangan memutuskan bahwa Stacey Caster dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 54 tahun atas 2 pembunuhan terhadap Michael Wallace, suami pertamanya, dan juga David Caster, suami keduanya. Persidangan tersebut juga mengungkap fakta kalau Stacey udah nyewa seseorang untuk memalsukan surat wasiat David Caster, menghapus nama David Jr. dan mengalihkan semua harta kekayaan David ke namanya. Lalu setelah persidangan itu berakhir, Ashley dan Brie memilih untuk melanjutkan hidup sebagai pribadi mandiri yang saling dukung dan saling lindungi satu sama lain, walaupun itu nggak mudah bagi mereka berdua ngejalani hari setelah mereka kehilangan banyak momen yang mungkin seharusnya masih bisa mereka rasakan. Sementara itu, Stacey Caster meninggal dunia di penjara tanggal 11 Juni tahun 2016 setelah menjalani beberapa tahun dari masa tahanannya. Dan karena kejahatannya juga, Stacey itu dijuluki Black Widow, semacam julukan bagi perempuan yang tega ngabisin suaminya sendiri untuk menguasai harta kekayaan suaminya, seperti apa yang dilakukan oleh Stacey Caster. Dan kasus Stacey juga diadaptasi ke dalam film yang berjudul Poison Love Stacey Caster Story. Jadi kalau mau tonton, boleh mungkin kalian searching filmnya. Dan terima kasih udah nemenin bahas kasus Stacey malam ini. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Subscribe juga yo. Terakhir, stay safe, stay happy. Sampai ketemu di next video. Bye!